Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mungkin saya ulang sedikit aja. Kalau zakat itu udah ketentuannya para ikhwan. Zakat itu sudah ada ketentuannya dan orang-orangnya pun sudah tentukan 8 asnaf. Ayatnya sudah jelas dalam surah At-Taubah itu. Ayat 60 itu jelas di sana. 8 orang untuk zakat itu. Infak wajib juga. Cuma tidak ada ketentuannya berapa jumlah infak itu. Artinya kita boleh lebih. Kalau misalnya kita bagian negeri zakatnya 2,5%, kalau infaknya 10%, lebih bagus. Oh, 20% lebih bagus lagi gitu loh. Jadi hitung aja persentase. Jangan melihat orang lain. Orang lain infak cuma 50.000. Saya sajalah. Jangan lihat itu. Lihat Allah berikan berapa Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Karena yang menilai Allah Subhanahu wa taala bukan kita. Jadi kalau orang cinta dengan surga para ikhwan, itu sudah enggak eman-eman lagi dengan harta itu. Jor-joran. Coba lihat bagaimana persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Luar biasa banget bagaimana. Itu kaum Muhajirin dan Ansor luar biasa itu para ikhwan. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan saudaranya. Mengeluarkan hartanya sampai istrinya untuk saudaranya yang Muhajirin. Itu enggak ada tendeng aling-aling. Seperti Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Coba bayangin aja. Itu persaudaraan yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan berjamaah. Kalau itu tumbuh infak mah enggak apa-apa. Ngasih uang itu gitu. Enggak nanti gimana ya? Enggak ada begitu. Itu jamaah begitu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin mencontoh sahabat. Sahabat Abdurrahman Mahal ketika disaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi itu luar biasa. Contoh yang paling luar biasa. Pada saat ketika disaudarakan, apa kata Sa'ad bin Rabi? Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya harta banyak, separuh untukmu. Silakan ambil. Saya ikhlas, saya ridho. Bayangin aja. Bukan saudara kandung, tapi saudara sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian apa kata Sa'ad bin Rabi? Aku punya istri lebih dari 1, 4. Silakan Anda pilih mana yang kau sukai. Masya Allah. Bayangin aja, hartanya dikasih. Yang kedua, istrinya, silakan pilih mana yang kau sukai. Saya ceraikan, nanti masa iddah kamu nikahin. Masya Allah. Belum lagi Salman Al-Farisi, Abu Darda, yang kemarin jelas oleh Naibul Imam. Persaudaranya luar biasa banget. Pada saat ketika Abdurrahman pengen nikah, bayangin aja. Ingin nikah karena beliau bukan orang Madinah asli. Tapi Abu Darda penduduk asli Madinah. Ketika Abdurrahman pengen nikah para ikhwan,
itu udah sedikit cukup lah uangnya gitu, udah cukup uangnya gitu. Minta tolong sama saudaranya, siapa? Abu Darda, Ki, tolong bantu aku. Apa Ki? Aku pengen nikah sama anaknya si Ono. Tolong anterin, Allah sudah siap. Pada saat ketika sampai rumah, wanita yang dituju apa? Disampaikan oleh Abu Darda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Abu Darda, iya, saya Pak. Ada perlu apa? Saya ini dampingin saudara saya. Ada maksud apa ke rumah? Ini saudara saya mau nikah dengan putri Bapak. Saya mewakili. Mohon sekiranya Bapak menerima lamaran saudara saya ini. Oh yang tadi dulu dah. Saya tak ngomong dulu sama anakku. Akhirnya mundur tuh. Ke depan lagi. Apa kata sahabat? Apa kata orang tua tadi? Nah, ini ada orang yang mau sama kamu, mau nikah sama kamu. Gimana menurut kamu? Siapa Pak? Itu. Apa kata jawabnya? Pak, saya mau, tapi yang bukan dia yang ngomong saya mau. Justru yang ngomong dia suka. Yang pengen ngelamar dia nggak suka gitu. Coba para ikhwan kalau digituin artinya gimana? Sakit apa sakit? Sakitnya tuh di sini. Bayangin aja dia pengen ngelamar, akhirnya ngelamarnya ditolak. Justru yang melamarnya diterima, bayangin aja gitu loh. Ya emang nggak mau. Tapi apa kata sahabat Abu Darda kepada sahabat Salman Al-Farisi, wahai sahabatku, ternyata bapaknya nyampein ke saya, anaknya suka sama saya, pengen nikah sama saya, gimana? Apa kata sahabat Salman Al-Farisi? Oh gitu ya? Ya kalau memang dia suka sama kamu, ya udah nikah aja kamu sama dia, nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho. Dan hartaku yang aku punya ini, aku sign untuk kamu untuk nikah dengannya. Masya Allah. Bayangin aja. Itu saudara. Saudara bukan sekandung, tapi saudara samuslim. Orang yang macam seperti ini, saling menyayangi, yang di langit, apalagi menyayangi. Sebagaimana sabda Nabi, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Nah kemudian bagaimana tentang masalah infak dan sebagainya itu? Dan kita sudah berada jamaah harus saling menyayangi. Sebab infak itu wajib, bukan sunnah lagi. Ada sebagian mengatakan infak itu tidak wajib, infak wajib. Bagaimana roja perjalanan jamaah bisa jalan? Cuma bedanya kalau zakat itu ada ketentuannya. Wajibnya itu orangnya 8 asnaf, tapi kalau infak wajib tidak ada ketentuannya. Yang penting apa? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan para ikhwan, kita dalam Al-Qur'anul Karim itu. Jangan sampai pada saat kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah taala tidak berinfak. Masya Allah, na'udzubillah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Coba perhatiin itu ayatnya, coba dibuka Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, berinfaklah, wajib hukumnya. Mimma razaqnahum, dari sebagian yang kami rizkikan kepada kamu. Tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena kita juga cinta dengan dunia. Sebagian, tidak semuanya.
Karena kita punya kebutuhan untuk istri dan anak, untuk nyekolahin anak, untuk memberikan nafkah kepada istri, mungkin untuk cucu. Makanya ayatnya mimma razaqnakum, sebagian yang kami rezekikan kepada kamu. Kami itu siapa? Allah. Kenapa pakai kami? Untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang pada hari kiamat. Jadi ketika kita masih kesempatan hidup di muka bumi ini, masih berada di muka bumi ini, harus semangat masa infak itu. Demikian, kurang lebihnya maaf bila mana ada ucapan saya kurang santun, kurang tertata rapi. Itulah kedoifan saya. Sebagai manusia yang doif, saya minta maaf. Astagfirullahaladzim. Kalau ada kebaikan itu untuk kita semua, agar kita bisa bahagia, sakinah dunia ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.